Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita seperti requestan kalian ya untuk pembuatan video ini. Kita masuk kepada pembahasan min median modus ya. Ringkas saja biar nggak kepanjangan videonya ya. Yang pertama adalah min. Min itu adalah nilai rata-rata. Min digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Nah, untuk rumus min ini ada dua. Yang pertama untuk data tunggal. Data tunggal dulu. Nah, untuk data tunggal itu ada dua juga. Ada data tunggal yang frekuensinya 1. Yang frekuensinya sama dengan 1. Nah, untuk data tunggal yang frekuensinya itu sama dengan 1, maka rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma X per N, dimana sigma X ini adalah nilai yang sudah ada. Jadi sigma ini adalah penjumlahan dari nilai tersebut. Lalu N merupakan number of kasus, dimana N ini merupakan jumlah dari frekuensi ya. Nah, catatannya udah saya bagikan ya. Nah, lalu kita coba masuk ke contohnya biar lebih paham lagi. Dari contoh yang udah saya berikan juga. Ini ada contohnya 10, 9, 8, 7, 6. Ini frekuensi 1, 1, 1, 1, 1. Nah, maka kita akan cari penjumlahannya. 1, 2, 3, 4, 5. N-nya sama dengan 5. Lalu di sini 10, 19. Nah, maka setelah kita hitung, kita jumlahkan nilainya, didapatkan sigma X-nya 40. Lalu kita jumlahkan frekuensinya, N-nya dapatkan 5 ya. Berarti kita tinggal langsung masukkan ke dalam rumus. Sigma X ini dia 40, N ini dia 5, berarti bagi 5. 40 bagi 5, 8. Oke, ini adalah untuk data tunggal berfrekuensi 1. Next, untuk berfrekuensi lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. Nah, untuk rumusnya adalah min sama dengan sigma fx per n. Sigma fx per n, dimana f-nya ini adalah frekuensi, x-nya itu adalah nilai yang sudah ada tadi ya. Nah, keterangannya udah saya tuliskan juga. Nah, kita langsung ke contoh. Nilai tadi datanya, lalu kita cari fx-nya. Jadi fx adalah perkalian antara frekuensi dengan nilai ini. Ini masuk x ya. Nah, jadi 2 kali 10. Nah, setelah kita kalikan, kita akan jumlahkan fx ini. Kita akan cari sigmanya. Sigma fx setelah dapat, maka hasilnya adalah 131. Nah, lalu kita hitung ke sini. Masukkan ke dalam rumus 131 dibagi dengan n, n-nya adalah 16. 8,18. Nah, ini adalah hasil dari min untuk data tunggal yang frekuensinya lebih dari 1. Oke. Next, untuk data kelompok keduanya. Nah, untuk data kelompok kita menggunakan rumus sama dengan data tunggal tadi yang berfrekuensi 1, sigma fx per n. Namun x-nya di sini adalah nilai tengah ya.
Oke, kita next masuk ke contoh. Contohnya, nah ini adalah datanya, ini nilainya, ini adalah frekuensinya. Lalu kita akan cari x. X di sini adalah nilai tengah. Masih ingat cara mencari nilai tengah? 84 ditambah dengan 90 dibagi 2. Atau cara cepatnya kamu hitung ini 84 ke 70, 90 ini berapa jaraknya? 7, berarti tengah-tengah dari 7 itu berapa? 4 ya. Berarti bisa dihitung 84, 85, 86, 87. Berarti untuk nilai tengahnya adalah 87. 7, 7, 7, 7, 7 ya. 77, 78, 79, 80. 70, 71, 72, 73. 63, 64, 65, 66. Nah, itu fx-nya, untuk cari fx-nya. Mencari x-nya. Lalu untuk fx, karena yang dicari ditanya di sini atau yang akan dimasukkan ke rumus kan adalah nilai fx-nya ya, f kali x. Jadi fx itu adalah f dikali x. Kita akan kalikan 4 kali 87, 5 kali 80, 7 kali 73, 3 kali 66. Oke, silakan dicari. Maka hasilnya adalah Nah, kalau misalnya kita udah hitung perkaliannya, maka kita akan jumlahkan ya. Jumlahkan ini, jumlahnya adalah sigma fx. Ini jumlahnya adalah tadi berapa? 14 57. Kita jumlahkan ini ya. 14,57, lalu kita jumlahkan yang ini, KN-nya adalah 19. Lalu kita masukkan ke rumus ke sini. 14,57 bagi 19. Maka hasilnya adalah 76,6842. Nah, ini adalah untuk data kelompok, untuk mencari min yang data kelompok. Oke, kita masuk yang kedua, pembahasan yang kedua, median. Nah, yang kedua adalah median. Median merupakan nilai rata-rata tengah bukan nilai tengah ya, itu berbeda. Nah, jadi median ini kita mencari rata-rata tengahnya. Nah, untuk median ini bagi juga dengan dua. Yang pertama adalah untuk data tunggal. Yang pertama itu adalah data tunggal yang frekuensinya sama dengan 1 dan n-nya itu bilangan biasa atau ganjil ya. Nah, contoh 10, 9, 8, 7, 6. 10, 9, 8, 7, 6 ya. Berarti ini frekuensinya ini berarti frekuensinya 1, 1, 1, 1, 1. Berarti maka n-nya
Nah, kalau misalnya seperti ini, maka kita bisa dengan mudah saja melihat rata-rata tengahnya, yaitu nilai yang berada di tengah ini, 8. Nah, itu. Lalu yang kedua, untuk data tunggal yang frekuensinya sama dengan 1, namun n-nya bilangan genap. Contoh 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, maka ini misalnya berarti ini kan n-nya berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini n ya. Nah, maka dengan mudah kita tentukan di sini, karena ini berada di tengahnya ya. Berarti ini akan menjadi mediannya. Jumlahkan bagi 2. 8 ditambah 7 bagi 2. Oke, dapat nilai tengahnya itu adalah 7,5. Nah, ini yang masuk ke nilai tengah. Berarti 75 kan di sini ya beradanya. Di tengah-tengah. Ini juga menjadi di tengah. Menjadi rata tengahnya juga. Ya. Ini untuk data tunggal yang berfrekuensi 1. Lalu untuk data tunggal yang berfrekuensi lebih dari 1, kita hapus. Yang C-nya rumusnya adalah MDN median ya. L ditambah setengah N dikurang FKA FKB dibagi dengan F ini rumusnya, atau juga kita bisa menggunakan MDN untuk U kita gunakan setengah, di sini setengah N juga, kita di sini kita menggunakan A ya. Kalau U dikurang, di sini F. Pengurungan ini, kurung ini dibuat supaya ini yang terlebih dahulu dikerjakan ya. Jadi jumlahkan dulu yang ini, baru yang keluar ini. Nah, seperti yang udah juga saya buat di sana, bahwa yang L ini adalah lower limit, dimana di lower limit ini adalah keterangannya. Nah, lower limit ini adalah batas bawah nyata, batas bawah nyata yang frekuensinya mengandung median. Sedangkan yang U ini adalah batas atas nyata yang frekuensinya mengandung median. Nah, lalu N, kita udah tahu N ya, sigma F. Nah, FKB adalah nilai frekuensi kumulatif yang
berada di bawah KB di bawah ya, di bawah nilai yang mengandung median, frekuensi yang mengandung median ya. Nah, gitu juga dengan FKA untuk frekuensi kumulatif yang berada di atas F yang mengandung median. Nah, oke, kita coba contohkan. Nah, misalnya contoh datanya seperti ini nilainya, maka kita akan cari terlebih dahulu FKA-nya. Masih ingat untuk frekuensi frekuensi kumulatif FKB dulu ya. FKB untuk frekuensi kumulatif bawah, boleh kita mulai dari bawah. 1 tambah 3 4 tambah 6 10 tambah 4 14 tambah 2 16. Lalu di sini FKA. FKA kita mulai dari atas, 2 tambah 4 6 tambah 6 12 tambah 3 15 tambah 1 16. Oke, maka nah ini rumusnya, maka kita buat diketahuinya dulu, dimana L dulu. L nya ini adalah low. Kita cari dulu yang mengandung median ya. Yang mana yang mengandung median? Berarti yang berada di tengah ya, karena ini dia berada di tengah. Berarti yang berada di tengah itu adalah 8. Berarti ini adalah nilai yang mengandung median. Nah, maka nanti kita akan mencari yang ini ya. Nah, berarti low-nya adalah batas bawah nyata. Berarti kalau misalnya 8, inilah yang mengandung nilai yang mengandung median, maka batas bawah nyatanya 8. Berarti berapa batas bawah nyatanya dikurang dengan 0,5 menjadi 7,5. Nah, lalu yang kedua setengah N, N-nya 16. Udah dapat setengah N-nya, maka cari lagi yang B, FKB. FKB adalah frekuensi kumulatif yang berada di bawah min yang mengandung frekuensi yang mengandung min ya, frekuensi kumulatif yang mengandung median ya, bukan min. Maaf, saya ulang lagi. Frekuensi kumulatif yang berada di bawah frekuensi yang memiliki atau yang mengandung median. Ini kan frekuensi yang mengandung median ya, kan ini. Ini nilai mengandung median, maka FKB-nya adalah yang di bawahnya. Berarti ini 4. Lalu F adalah frekuensi yang mengandung median. Nilai yang mengandung median. Nilai mengandung median kan frekuensinya ini. Ini nilainya yang mengandung median, maka yang menjadi frekuensinya kan ini 6. Nah, maka F-nya adalah 6. Nah, itu yang maksud dengan frekuensi yang mengandung nilai median. Ini adalah frekuensi kumulatif yang berada di bawah. Ya, itu yang FKB yang ini. Nah, di bawahnya. Lalu kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. MDN sama dengan 7,5 ditambah setengah dari 16 dikurang dengan 4 dibagi dengan 6.
rumusnya 8,1666, maka kita bisa bulatkan menjadi 8. Nah, jadi 8 ini nanti ini yang menjadi rata-rata tengahnya. Kita buktikan dengan rumus ini. Nah, lalu kita masuk ke yang keduanya. Tadi kan rumusnya ada 2 ya, bisa pakai yang lower, bisa yang pakai upper ya. Upper di atas di sini aja. Dimana rumusnya M dN sama dengan U dikurang setengah N dikurang FKA per F. Nah, lalu untuk mencari U upper, ini adalah nilai batas bawah nyata. Nilai batas bawah nyata, kita lihat nilai yang mengandung median ini. Yang menjadi nilai batas bawah nyatanya adalah batas atas nyatanya ya, karena up di atas. Nah, berarti di sini 8 berarti ditambah dengan 0,5, 8,5. 8,5. Lalu yang menjadi FKA, nah, menjadi nilai FKA itu adalah nilai yang berada di atasnya. 6. Kenapa 6? Karena ini adalah tadi saya bilang ini nilai yang mengandung frekuensi, nilai yang mengandung median, maka frekuensi yang diambilnya itu adalah nilai yang di atasnya, frekuensi kumulatif yang berada di atasnya, berada di atas nilai yang mengandung median. Nah, berarti adalah 6. Nah, sedangkan yang B-nya, kalau misalnya FKB yang berada di bawahnya. Nah, itu bedanya antara FKA dengan FKB. Ya. Berarti di sini 6. Oke, kita tinggal masukin angkanya. 6 ya. Nah, jadi kita tinggal masukin angkanya. U-nya udah dapat 8,5 setengah dari N16, 8 dikurang setengah N-nya 8 ya. FKA-nya 6 per ini F-nya 6. Nah, maka kita dapatkan hasilnya 8,166. Nah, jadi kalau misalnya berhasil pembuktian kamu, nanti kita bulatkan jadi 8 ya. Karena kan 8,1 itu kan sama dengan 8 itu. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya sama, berarti yang kamu cari itu benar. Antara yang menggunakan lower dan menggunakan upper. Ya. Coba pembuktiannya kedua-duanya. Nah, maka yang menjadi mediannya tadi 8. Oke, yang selanjutnya untuk median untuk data kelompok. Data kelompok rumusnya tidak jauh berbeda dengan data tunggal tadi. Rumusnya adalah L ditambah setengah N dikurang FKB per F dikali dengan I. Ya. Rumusnya. Atau bisa juga menggunakan yang U dikurang dengan setengah N dikurang FKB per F kali dengan I. FKA ya. Nah, ini rumusnya. Kita masuk ke contoh. Nah, contohnya ini datanya. Yang pertama kita akan cari FKB nya dulu.
Untuk B berarti dimulai dari bawah. 3 tambah 7 10 tambah 5 15 tambah 4 19. Lalu FKA nya 4 tambah 5 9 tambah 7 16 tambah 3 19. Oke, kalau udah kita ketahui dulu di L. Nah, kita cari dulu yang jadi tengahnya mana nih yang mengandung. Nah, untuk mencari nilai yang mengandung mediannya, kita akan cari dulu menggunakan rumus setengah N. Setengah N, maka N-nya itu adalah 19, maka setengah N-nya adalah 19,5. Nah, setelah kita dapatkan setengah N-nya adalah 9,5, maka kita melihat untuk menuju ini FK-nya. Lihat untuk frekuensi kumulatifnya. Nah, dari angka frekuensi kumulatifnya ini, mana nilai yang mengandung nilai 9,5? Ya, angka yang mengandung nilai 9,5. Karena 9,5 ini adalah setengah N-nya. N-nya itu adalah 19. Jumlah dari frekuensinya ya. Nah, coba kita lihat di FKB dulu, mana yang mengandung 9,5. Ini berarti ya, 10 ini kan mengandung 9,5 ya. Nah, lalu di FKB, di FKA juga ini. Ya. Nah, berarti kita memakai ini nanti. Berarti ini adalah nilai yang mengandung median. Nilai yang mengandung median. Nah, karena tadi nilainya adalah 9,5, yang dilihat itu adalah FK-nya, frekuensi kumulatifnya. Nah, di 10 mengandung 9,5, 16 juga mengandung nilai 9,5. Nah, maka kita masukkan lagi ke rumusnya. Diketahui kita tadi ada L di sana, karena ini adalah nilai yang mengandung nilai tengah, maka ini yang L adalah lower, berarti yang di bawah 70. Nilai nyata bawah, nilai bawah nyata ya. 70 berarti 69,5. Lalu yang uppernya berarti nilai atas nyata berarti 76 tambah 0,5, 76,5. Lalu ambil FK-nya. FKB berarti di bawah ya. Ini yang mengandung median ya, berarti yang ini yang di bawahnya, karena FKB itu yang di bawahnya tadi 3. Dan yang FKA-nya ini yang di atasnya ya 9. Lalu yang mana jadi F? Ini ya, karena ini tadi nilai yang mengandung median 7. Nah, lalu tadi ada I kali dengan I di akhir, maka I-nya adalah interval kelas. Berapa interval kelasnya nih? Dari 84 ke 90. Kan sama ya intervalnya. 70 ke 76. Ada 7. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Nah, tinggal masukin ke rumus. Oke, kita masukin ke rumusnya di mana? Ke sini lah ya. Biar enggak ini, biar lebih nyambung. MDN sama dengan L sama dengan O. L ditambah setengah N dikurang FKB per F dikali dengan I tadi yang interval ya, maka L nya adalah 69,5 ditambah dengan setengah N tadi berapa? 8 dikurang dengan FKB nya adalah 3 per F nya berapa? 7 dikali dengan I nya berapa? 7 juga. Dahulukan yang ini dulu ya dalam kurung, baru kali ini berada 76. Nah, coba kamu lihat 76 ini kan berada di sini ya. Oke, berarti nanti yang menjadi rata-rata tengahnya ini adalah 76. Oke, gitu juga kalau misalnya kita menggunakan yang U sama rumusnya U dikurang dengan setengah N dikurang FKB per F.
dengan I. Maka kita akan masukkan U-nya, U 76,5 dikurang dengan setengah 8 dikurang FKB. Oh, bukan FKB lagi ya, kalau U FKA. FKA dikurang dengan 9 dibagi dengan 7 dikali dengan 7. Nah, maka hasilnya juga 76. Jadi harus sama. Nah, coba kamu lihat di sini kan berada di sini ya. Nah, itu terkait dengan median. Terakhir adalah modus. Nah, untuk modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi mencari modus ini adalah nilai mana yang sering muncul. Itu adalah untuk mencari modus. Nah, untuk menentukan nilai mana yang sering kali muncul, berarti dengan mudah saja kita terka dengan ketika F-nya frekuensinya banyak. Ya, karena itu adalah nilai yang paling sering muncul. Makanya frekuensinya banyak. Jadi kita untuk menilainya lihat frekuensinya yang banyak ya atau yang paling tinggi. Misal untuk data tunggal ya. Misalnya nilai. Nah, misalnya ini contoh datanya. Nah, maka yang menjadi modusnya adalah 6. Kenapa? Karena nilai 8 ini ada 6 kali munculnya, berarti dia yang paling banyak. Karena modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Karena dia banyak artinya kan dia sering kali muncul. Nah, itu yang dimaksud dengan modus. Jadi kalau misalnya data tunggal seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya modus ini bisa 1 atau bisa 2 atau bisa lebih? Bisa. Nah, jadi ini contohnya misalnya ini cuma kebetulan saja contohnya yang modusnya cuma 1. Nah, seperti ada tadi temannya yang bertanya, Bu, kalau misalnya saya ada nilai yang paling frekuensinya itu sama dan itu yang juga yang menjadi paling tinggi atau paling nilai yang paling sering muncul, berarti ada 2 modusnya ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini contohnya kebetulan 1. Lalu untuk data tunggal ini untuk data tunggal. Lalu untuk data kelompok caranya, untuk data kelompok rumusnya adalah MO modus L ditambah dengan F A per FA ditambah FB dikali dengan I, atau MO sama dengan U dikurang dengan FB per FA ditambah dengan FB dikali dengan I ya. Ini adalah rumus untuk mencari modus pada data kelompok. Oke, next contoh. Nah, ini adalah contoh datanya. Maka kita akan cari nilai yang mengandung modus. Nilai mengandung modus adalah ini ya. Karena ini adalah data yang sering muncul, yaitu 70 sampai 76. Ya. Berarti nilai yang mengandung modus. Lalu kita masukkan ke rumusnya dulu. Kita tentukan L-nya dulu. L atas bawahnya 70 69,5 dan U-nya adalah 76, berarti 76,5. Lalu FA adalah frekuensi atas. Frekuensi ya. Frekuensi yang berada di atas nilai yang mengandung modus. Nilai yang mengandung modus kan ini ya. Nah, frekuensinya kan ini. Jadi FA-nya adalah frekuensi di atasnya, berarti 5. Nah, begitu juga dengan FB.
frekuensi bawah, frekuensi yang berada di bawah nilai yang mengandung modus. Nilai yang mengandung modus ini frekuensinya ini, maka yang di bawahnya adalah ini 3. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah tadi L ditambah dengan setengah N di bukan, itu median tadi ya. Kali dengan I, maka 69,5 ditambah dengan 5 dibagi dengan 5 ditambah dengan 3 dikali dengan I. I adalah intervalnya adalah 7 tadi ya. Ini 7 ya interval kelasnya. Ayo jumlahkan. Nah, setelah kita hitung dapat jumlahnya ini. Jadi modusnya adalah 73,875 ya. Berarti coba kamu lihat 73 ini kan berada di sini ya. 70 sampai 76 berarti berada di sini. Nah, berarti kalau misalnya benar, angka kamu nanti akan berada di nilai sekitaran ini. Oke? Nah, kamu juga nanti buktikan dengan U. Dengan rumus yang kedua. Dimana rumus yang kedua itu adalah MO sama dengan U-nya dikurang dengan FB per FA ditambah FB dikali dengan I. Berarti U-nya berapa? U-nya ada 76,5 dikurang dengan FB-nya ada 3, FA-nya ada 5 ditambah dengan FB, FB-nya ada 3 dikali dengan I 7. Oke, berarti hitungannya adalah sama ya harusnya. Nah, kalau kamu menghitungnya sama, maka benar berada di antara data ini. Nah, itu untuk data kelompok. Nah, itulah pembahasan kita hari ini terkait dengan modus. Jadi kita bahas hari ini adalah 3 tadi ya, ada min, median, modus. Min adalah nilai rata-rata, median adalah rata-rata tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini. Nah, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.